Halo guys, jujur ya jadwal KKL Pendidikan Sejarah ini kemarin itu cukup padat, tapi tenang. Untuk tugas ini kami akan membuat seru-seruan. Lihat seberapa serunya kami dalam vlog kali ini. Watching. Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Monumen dan situs sejarah tidak pernah berdiri di ruang yang netral. Keduanya merupakan media material yang syarat akan kepentingan kekuasaan. Melalui kuliah kerja lapangan pendidikan sejarah kali ini, kami menelusuri dua simbol terbesar bangsa, Monumen Nasional di Jakarta dan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Menggunakan kacamata sejarah kontemporer dan historiografi, kita akan membedah bagaimana kedua ruang publik ini dikonstruksi oleh rezim Orde Baru demi legitimasi politik yang justru menyisakan paradoks bagi identitas nasional pada hari ini. Di Jakarta, Monas berdiri sebagai panggung kontestasi ideologi lintas rezim. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno merancang Monas sebagai simbol revolusi nasional yang anti-kolonial. Namun, pasca transisi politik 1965, rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengalihkan fokus ingatan publik dari kemegahan eksterior lapangan ke ruang bawah tanah melalui 51 diorama Museum Sejarah Nasional. Melalui kritik historiografi visual, diorama ini menampilkan narasi tunggal yang timpang. Porsi perjuangan kemerdekaan diringkas, sementara penekanan terbesar diberikan pada penumpasan komunisme. Monas mengalami depolitisasi ruang, dari simbol revolusi rakyat menjadi monumen pengingat akan pentingnya kepatuhan demi stabilitas negara. Bergeser ke Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur mengalami takdir serupa melalui proses monumentalisasi. Melalui proyek pemugaran Akbar tahun 1973 hingga 1983, Orde Baru menggeser fungsi utama situs suci keagamaan ini menjadi sebuah monumen memori kebudayaan nasional yang sekuler. Bagi rezim, Borobudur menjadi instrumen diplomasi internasional untuk memamerkan citra Indonesia yang toleran ke panggung dunia
dunia, sekaligus alat domestik untuk meredam politik identitas. Negara mengkombinasikan dua narasi besar, stabilitas militeristik di Monas dan kejayaan masa lalu di Borobudur, demi mengkonstruksi satu identitas nasional yang seragam. Namun disinilah letak paradoks terbesarnya. Pewarisan memori terhadap Borobudur dilakukan secara selektif memicu terjadinya amnesia kolektif. Melalui agenda pariwisata massal, kita dikondisikan untuk mengagumi aspek visualnya secara romantis sebagai komoditas ekonomi semata. Namun, kita gagal mentransfer etos kerja, ketajaman sains, astronomi, serta kalkulasi matematis luar biasa yang melahirkan bangunan sekompleks Borobudur ini. Warisan kebesaran tersebut dipotong, hanya menjadi kebanggaan yang semu. Menjejarkan Monas dan Borobudur akhirnya bukan sekedar mendokumentasikan perjalanan KKL. Ini adalah sebuah upaya metodologis untuk menyadarkan kita semua bahwa identitas nasional tidak boleh berhenti pada romantisme sejarah visual yang pasif. Membaca ruang sejarah secara kritis adalah langkah awal bagi kita untuk merebut kembali etos kemajuan masa lalu demi membangun masa depan bangsa yang sesungguhnya. Satu kata untuk KKL. Keren. Tapi the best sih. Capek sih. Memorable. Berkesan. Tap. Meaningful. Edukatif. Suka.